Pada kesempatan kali ini kita akan bahas tentang bagaimana membuat input itu supaya dikontrol oleh user. Jadi ini nama bahasa Inggrisnya adalah controlling input output. Jadi bentuk input atau outputnya bisa kita kendalikan. Nah, sebelum kita bahas tentang controlling input output, kita bahas dulu tentang fungsi display atau display function. Display function disingkat atau komennya itu adalah DISP atau fungsinya itu adalah DISP. Itu adalah suatu komen atau sintak untuk menampilkan di command window. Ini ada di editor atau di script filenya. Kalau ini saya running, misalkan A kita running dulu ya. Kalian itu bisa menggunakan evaluate selection. Nah, ini kita ini highlight, kemudian kita pencet F9. Itu sama aja kita ngetik di command window ini. Nah, karena kita salah satu ya kita coba kita ke F9. Nah, nggak bisa, harus diblok dulu, diblok kemudian F9. Nah, ini kita sudah membuat variabel namanya A adalah 100. Nah, kalau kita ketik dulu, sorry. Kalau kita ketik display A, berarti kita memunculkan nilai variabel A itu ke dalam command window. Ini kita ya, ini guys, saya uji dulu. Kalau kita ketik display, kan sudah ada variabel A, display A, maka itu akan menampilkan nilai dari variabel A yaitu 100. Kita ketik nah, kemudian display itu di samping bisa menampilkan nilai yang berupa angka, dia juga bisa menampilkan string atau karakter atau tulisan. Sebagai contoh ini, kalau kita menuliskan display kecepatan kendaraan adalah misalkan ini kecepatan 100, maka kita bisa menampilkan display seperti ini. Ini kurang satu ya, kita kasih display kecepatan. Nah, jadi selain kita bisa mendisplay nilai, itu kita juga bisa mendisplay berupa karakter atau string. String itu berarti bukan angka ya, tapi kita harus menambahi tanda petik ini, atau kita harus menggunakan apa namanya itu, tanda petik itu namanya quote ya, kita harus tambahkan quote. Jadi kalimatnya atau kata-katanya atau stringnya atau karakternya itu harus kita ketik di dalam kurung dan di dalam quote, single quote atau di dalam tanda petik. Contoh kita ketik misalnya kita buat variabel kecepatan, kita tadi saya ketik aja supaya lebih paham. Nah, kita sudah buat variabel kecepatan yaitu 100. Nah, kita bisa mendisplay seperti ini. Ini kalau kita eksekusi, kendaraan adalah, baru kita display lagi kecepatan. Jadi kalau kita tadi running ini, kita run ini ya, itu nanti akan di command window itu akan muncul seperti ini.
kecepatan kendaraan adalah 100. Nah, supaya ini tidak muncul, supaya nggak double-double di display, kita kasih semikolon. Sudah ya padahal nih. Oh ini belum. Ini kasih semikolon. Langsung kita coba lagi. Ini kita run. Sama juga ya, display kecepatan. Di sini munculnya kecepatan kendaraan adalah 100. Tapi ini masih muncul ya di sini ya. Seperti itulah, jadi kita bisa mendisplay berupa kalimat ya, tidak hanya angka. Nah, kemudian itu tentang display. Kemudian kita lanjutkan tentang function input display. Nah, dengan cara ini, fungsinya adalah input, kemudian dalam kurung, karena dia merupakan function berarti dia harus ada argumen dalam tanda kurung. Nah, untuk memberikan string, variabel, atau kalimat atau karakter itu kita harus menggunakan tanda single quote atau tanda petik ini. Nah, kalau kita menuliskan komen seperti ini, x sama dengan input dalam kurung tanda petik masukkan nilai x titik 2 ini, berarti nanti yang tampil itu adalah seperti ini. Kita run ini. Nah, akan muncul di promnya itu adalah masukkan nilai x. Kalau kita ketikkan 5, nah maka x itu akan bernilai 5. Jadi kita memasukkan variabel x itu nilainya itu berdasarkan dari inputan user. Kalau kita cek berapa nilai x, ini adalah 5. Nah, ini adalah input dari user. Caranya seperti ini. Kemudian variabel string. Variabel string itu adalah variabel yang terdiri dari teks atau alphanumeric karakter. Jadi karakter huruf maupun angka juga bisa, tapi nanti bukan dihitung sebagai angka, tapi dihitung sebagai string atau dianggap sebagai string. Itu bukan angka. String adalah bukan angka nilainya. Sebagai contoh ini kalender itu sama dengan input hari apa ini. Nah, ini kita simpan dalam bentuk string. Nah, artinya nanti yang dimasukkan oleh user itu akan dianggap sebagai string dan disimpan dalam variabel kalender. Nah, kita run coba 9. Nah, ini kalender kurang n ya ini. Kalender input hari apa ini. Nah, maka di command window itu akan ada prompt yang harus diisi oleh user dengan pertanyaan sesuai dengan yang kita buat, yaitu hari apa ini. Misalkan kita jawab dengan hari Sabtu. Nah, maka dalam variabel kalender itu akan berisi variabel string. String itu artinya bukan angka. Ini muncul hari Sabtu. Di kalendernya itu isinya adalah string Sabtu. Kita panggil tadi apa? Kalender ya. Apa sih? Kalender. Coba K besar ya. Nah, ini munculnya hari adalah isinya Sabtu. Ini adalah variabel string. Artinya variabel yang isinya itu bukan angka melainkan alphanumeric karakter. Itu untuk variabel string. Kemudian ada lagi function menu. Nah, dengan function menu ini kita akan memberikan pilihan kepada user dan nanti pilihan user itu kita simpan dalam variabel tertentu. Bagi contoh ini, kita akan menyimpan variabel yang diinput oleh user itu di variabel namanya k.
Kalau kita K sama dengan menu, sebagai contoh ya, function ada dalam tanda kurung, berarti contohnya seperti ini. Berapa 1 tambah 1, tanda tanya, kemudian kita kasih single quote juga. Nah, nanti jawabannya itu ada 1, 2, 3, 4. Nah, misalkan ketika user itu mengeklik 1, ya, maka di variabel K itu akan tersimpan variabel dengan nilai 1. Kalau kita klik 2, maka di K itu nanti akan muncul atau berisi variabel bernilai 2, 3, 4, dan seterusnya. Jadi urutan ini tidak hanya satu ya. Misalkan di sini ini 2, ini kita ganti ya supaya nggak bingung. 5, 4. Nah, kalau user itu mengklik 2, klik 2 berarti nanti dalam K itu bernilai variabel 1. Kalau user itu mengklik 1 berarti nilai yang terkandung dalam K itu 2. Yang ini nanti nilainya di K itu 3, sini adalah 4. Nah, kita coba running. Nah, ini ada window baru yang keluar. Soalnya adalah berapa 1 tambah 1, ini sesuai dengan ini ya, berapa tambah 1. Nah, ini pilihannya itu yang pertama itu 2, ini 1, ini 5, ini 4. Nah, kalau kita klik 2, nanti di variabel K itu akan menyimpan nilai 1. Kalau kita klik 1, nanti di K itu akan bernilai 2. Kalau kita klik 5, di K itu bernilai 3. Dan kalau kita ke pencet 4, di K itu bernilai 4. Kita coba klik yang ini 1. Nah, K nya akan bernilai 2. Kita ulangi lagi. Kalau kita klik 2, itu di K akan bernilai 1. Nah, ini. Dan seterusnya. Itu tadi adalah fungsi menu. Nah, selain untuk memberikan pilihan yang seperti tadi, kita juga bisa memberikan pilihan pada user itu tentang data marker. Data markernya apa? Nah, itu kita bisa tentukan berdasarkan input dari pengguna. Sebagai contoh ini, kita buat variabel T dan Y, di mana T itu adalah sebuah array dari 0 sampai 1 dengan spasi 0,1. Nah, Y kita buat datanya itu merupakan sinus dari T, 2pt. Nah, kemudian kita kasih pilihan menu pada user. Menunya itu adalah pilihlah data marker, apakah dari berbentuk 0, berbentuk bintang, maupun berbentuk silang. Nah, kemudian kita buat variabel baru, yaitu tipe pilih data markernya, ada 0, ada bintang, ada X. Nah, kemudian kita buat plot merupakan T, Y, X nya adalah T, Y nya adalah Y. Kemudian kita buat 2, satunya kita beri data marker. Jadi nanti ini adalah gabungan dari data marker dengan data yang dihubungkan dengan garis. Nah, ini ada tipe Z. Tipe itu berarti yang variabel ini. Nah, Z itu adalah nanti ini, Z nya bernilai apa. Kalau Z nya itu bernilai 0, berarti nanti tipe yang kita gunakannya adalah yang ini, 0. Kalau Z itu bernilai 2, berarti nanti tipe yang kedua berarti ini, karena Z nya adalah indeks dari variabel tipe. Indeksnya 1 berarti nanti bentuknya data markernya adalah 0. Kemudian kalau indeksnya 2, tipe Z nya 2, itu adalah bintang. Kalau 3 dia berbentuk silang. Nah, tipe Z ini, Z itu kan bisa 1, bisa 2, bisa 3. Itu tergantung dari nilai Z ini. Kalau Z nya, kalau misalkan user itu memilih 0, berarti nanti Z nya 1. Dia memilih bintang, berarti Z nya itu 2. Ketika dia memilih silang, maka Z nya 3. Nah, nilai Z ini nanti akan digunakan untuk mengindeks variabel tipe. Seperti itu, kita lihat contohnya. Kita buat variabel T dan Y dulu.
ini kita sudah punya. Kemudian kita pilih atau kita eksekusi yang menu. Nah, ini data markernya, pilih mana, 0, bintang, atau X. Misalnya kita pilih X, berarti Z nya itu bernilai 3. Nah, ketika Z nya bernilai 3, kita bikin variabel tipe. Nah, jadi tipe itu ada 3, 1, 2, 3. 0, bintang, dan X. Nah, kalau kita ketik plot, berarti kita menggunakan tipe yang Z nya tipe 3. Tipe 3 berarti yang X ini kan, 1, 2, 3. Nah, ini sudah berbentuk yang X. Zoom dulu. Udah, nah ini sudah berbentuk silang ya, X ya. Oke, demikian mungkin yang perlu dipahami lebih ini ya, tentang ini indeks ya. Demikian, semoga bermanfaat. Sampai ketemu di video selanjutnya.